Perkenalkan, nama saya Rikawati dengan NIM 1902019046. Prodi saya Ilmu Administrasi Publik angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu persepsi. Persepsi dari bahasa Latin perceptio atau percipio merupakan tindakan menyusun, mengendali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dan organ penindra, seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, penciuman yang memakai media molekul bau atau aroma, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan syarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan pelatihan. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi dampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Syarat terjadinya persepsi. Menurut Walgito 1989, ada beberapa syarat terjadinya persepsi, yaitu yang pertama, adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Yang kedua, adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian, tidak akan terjadinya persepsi. Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan. Bila telah memperhatikannya, selanjutnya individu mempersepsikan apa yang diterimanya dengan alat indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain, yang pertama, fisiologis. Informasi yang masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua adalah perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda, sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi yang digerakkan untuk mempersepsi. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk perhatikan pada gilirannya membentuk persepsi. Yang kedua, warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus yang paling penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Yang terakhir, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.
Persepsi dalam organisasi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungannya. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas, dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menurut Robbins adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Menurut Manahan, persepsi adalah gambaran seseorang tentang suatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Berikutnya kita akan membahas komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkatkan bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Syarat komunikasi. Ketika hendak melakukan sebuah komunikasi, maka terdapat syarat sebagai berikut. Yang pertama, source atau sumber adalah bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi adalah orang, buku, lembaga, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, berupa kelompok atau orang ataupun organisasi. Komunikasi seperti film, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi berupa seseorang, kelompok, ataupun massa. Yang keempat, pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk merubah tingkah laku setiap orang lain. Yang kelima, saluran. Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni saluran formal atau resmi dan saluran informal atau tidak resmi. Yang terakhir, efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam lingkungan organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Misinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi, misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.